Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Ri. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, pada hari ini Ibu katanya akan menyampaikan sesuatu ya. Apa itu ya, Bu? Iya, Bu. Jadi begini, saya ini melihat siswa-siswi saya semakin hari minat membacanya itu berkurang, Bu, dan kesadaran membaca mereka juga semakin rendah. Oh, jadi minat membaca siswa di kelas Ibu tuh semakin rendah atau berkurang ya? Iya, Bu, betul sekali. Nah, selama ini untuk kegiatan membaca, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Eh, jadi yang sudah saya lakukan selama ini adalah membaca secara bergantian antar siswa di kelas, Bu. Itu pun dilakukan sesekali dalam sepekan. Oh, melakukannya hanya sesekali dalam sepekan, atau bisa dikatakan belum terjadwal dengan rutin ya, Bu? Iya, Bu. Oh, kita punya waktu ya, tidak lama ya, Bu, hanya sekitar 15 sampai 20 menit saja. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu inginkan dari masalah yang Ibu hadapi saat ini? Eh, jadi gini, Bu. Eh, Siswa di sekolah saya kan minat membacanya rendah. Jadi saya ingin mereka itu ada tumbuh kesadaran sendiri untuk senang membaca gitu, Bu. Jadi mereka akan memotivasi, ada motivasi dari dalam diri mereka sendiri seperti itu, Bu. Jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja mereka membaca. Soalnya kadang-kadang mereka juga ke perpustakaan itu hanya memenuhi jadwal kunjungan wajib di perpustakaan saja. Dan di perpustakaan pun mereka kadang hanya bermain-main saja, Bu. Gitu. Oh iya, Bu. Jadi pada intinya Ibu ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya. Ya, Kira-kira Bu. kira-kira menurut Ibu nih, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca atau seperti apa? Siswa itu saya katakan dia sudah tumbuh minat membacanya apabila siswa yang mengikuti kegiatan literasi itu tanpa paksaan, Bu, dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan. Jadi bisa juga mereka dengan membaca buku di pojok baca atau buku membaca pajangan yang ada di mading kelas atau sekolah ke sekolah, dan itu dilakukan mereka dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Nah, menurut saya seperti itu sih, Bu. Oh, jadi menurut Ibu seperti itu. Mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya. Ya, Bu. Nah, kalau menurut Ibu hal yang sudah disampaikan tadi itu kalau kita sesuaikan dengan perkembangan minat membacanya, kira-kira saat ini minat kesadaran membaca siswa di sekolah Ibu ada di skala berapa ya, Bu? Kalau berdasarkan pengamatan saya ya, Bu, ya, sepertinya mereka berada di skala 6 deh, Bu. Oh, terus kira-kira Ibu ingin nantinya minat membaca siswa ada di skala berapa? Kalau bisa sih, Bu, saya punya keinginan mereka bisa berada di antara level level 8 atau 10. Itu harapan saya ke depan, Bu. Ya, jadi Ibu ingin minat membaca siswa bisa meningkat di level 8 sampai 10 ya, Bu. Betul, iya. Kira-kira apakah komitmen Ibu agar minat membaca siswa bisa sampai di level tersebut? Komitmen saya yang pertama mungkin dengan membuat perpustakaan digital sekolah kayaknya, Bu, ya, agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online, atau bisa juga dengan menyediakan game-game edukasi yang di dalamnya juga menyertakan buku-buku dengan desain yang menarik. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin dengan melakukan kerjasama dengan perpustakaan daerah untuk membuat jadwal kunjungan secara berkala ke sekolah gitu, Bu. Oh ya, jadi ada 2 strategi yang sudah Ibu rencanakan ya. Kira-kira Iya, strategi mana duluan yang akan Ibu laksanakan? mungkin saya akan membuat
perpustakaan digital dulu kali Bu ya, karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini. Kira-kira rencana itu kapan mau Ibu laksanakan? Insya Allah secepatnya ya Bu ya, mungkin mulai minggu ini. Mungkin saya akan melaksanakan rencana ini Bu. Tentunya ada siapa saja yang mau dilibatkan Ibu? Tentunya saya mungkin akan melibatkan tenaga perpustakaan di sekolah saya. Mungkin juga bisa ahli IT atau teman-teman yang pintar IT, mungkin saya akan meminta bantuan sehingga mereka mampu membantu siswa menggunakan game-game edukasi tersebut, Bu. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Ya, terima kasih ya Bu Ris ya atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu didudukan oleh murid kita ya Bu ya. Amin. Sama-sama Ibu Tri, semoga semuanya berhasil dengan rencana kita. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum Ibu Tri, sedang apa? Waalaikumsalam Bu Ris. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran Bu Ris. Ibu Tri, mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya Ibu. Sebentar boleh? Ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu Tri. Oh iya Bu Ris, tentu saja boleh Bu Ris. Ada apa ya Bu? Kebetulan perangkat pembelajaran saya ini juga sudah selesai kok. Silakan Bu Ris, nggak apa-apa. Terima kasih dan maaf mengganggu waktu Putri. Mari duduk ya. Lanjut. Silakan Bu. Oh iya Bu Ris, tidak mengganggu kok. Ngomong-ngomong nih Bu Ris, apa yang ingin Ibu sampaikan? Ibu boleh bicarakan dengan saya. Kelihatannya sangat serius sekali nih Bu. Iya Ibu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Bu. Oh gitu. Baik Bu Ris, semoga dengan pertemuan kali ini Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan tersebut ya Bu ya, dan semoga saya bisa membantu ya Bu Ris ya. Coba Ibu Ris ceritakan kira-kira apa yang membuat Ibu Ris itu resah saat ini. Begini Ibu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kerja saya selama ini. Oh, ketidakdisiplinan ya Bu ya. Kira-kira ketidakdisiplinan yang bagaimana yang Bu Ris hingga Ibu mendapatkan teguran ya? Coba Ibu jelaskan detail peristiwanya seperti apa. Begini Ibu Tri, kemarin itu saya kan dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WhatsApp. Lalu, menurut Ibu, alasan apa yang membuat Bu Ris datang terlambat? Alasan saya datang terlambat karena saya punya anak yang sudah masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan harus mengantarnya dahulu Ibu. Oh begitu ya Bu masalahnya. Menurut Bu Ris nih, apakah Ibu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak ya Bu ya dengan kejadian itu? Ya, sebenarnya saya menyadari sih Bu bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Bu. Karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin.
Nah, betul sekali Bu Ris. Kalau kita datang terlambat sekali 2 kali, mungkin kepala sekolah akan maklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus tegur, apalagi kita sebagai guru yang seharusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Ris? Bu Tri memang betul. Saya memang merasa saya kurang disiplin, Bu. Saya menjadi resah adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ditegur saya sedikit kurang menerima. Karena saya sudah punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu ya Bu ya. Berarti Bu Ris kurang disiplin dengan sering datang terlambat. Jadi Ibu ditegur oleh kepala sekolah gitu ya Bu ya. Akhirnya Bu Ris resah karena teguran kepala sekolah kurang bisa Ibu terima. Sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Ibu Ris ini bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Ya, seharusnya saya menerima dan sadar, Bu, bahwa yang saya lakukan itu memang salah, Bu. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya harus saya lakukan. Oh gitu. Apa yang Ibu akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Ris sendiri? Ya, rencana saya ingin menemui kepala sekolah, Bu, untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan beliau sebagai kepala sekolah. Mm-mm. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu itu? Nah, itu Bu, saya bingung bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya tidak terabaikan. Eh, jadi gini Bu Ris, menurut Bu Ris nih, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi kedua masalah tersebut? Ya, saya terbiasa bangun pagi sih sebenarnya. Saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk TK yang sama, Bu. Nah, bagus itu Bu. Itu bisa jadi solusi yang akan dilakukan Ibu dan itu solusi yang mungkin sangat baik ya Bu ya untuk mengatasi masalah yang Bu Ris hadapi saat ini. Nah, alhamdulillah sekarang saya merasa lega, Bu. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan alasan kita agak khawatir, takutnya salah langkah. Iya Bu Ris, syukurlah ya Bu Ris ya sudah lega sekarang. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut ya Bu ya? Komitmen saya yang saya lakukan adalah mengenai hubungan dengan kepala sekolah. Rencana besok saya akan mengutarakan permohonan maaf saya kepada kepala sekolah. Dan masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah, Bu. Untuk anak saya, rencana saya carikan pengasuh untuk mengurusnya. Nah, ide bagus itu Bu ya. Nah, semoga ide itu bisa Ibu Ris realisasikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa ada rasa resah lagi ya Bu Iris ya. Amin. Terima kasih Bu Tri untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Ris. Baiklah Bu Tri, saya permisi kembali ke ruang kelas dulu ya. Ya Bu Ris, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Ris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.